Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas karunia berupa nikmat-nikmat yang banyak yang tak sanggup kita menghitungnya. Nikmat iman dan Islam merupakan nikmat tertinggi yang wajib kita syukuri dengan memeliharanya dengan memanfaatkan nikmat tersebut sebesar-besar pengabdian kita kepada Allah dengan cara mentauhidkannya, tidak berbuat syirik, tidak berbuat kufur, nifaq, bid'ah, maksiat dan berbagai macam perbuatan dosa. Semoga Allah memberikan kita istiqamah, kelak diberikan akhir hidup yang baik dengan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah dan uswah kita, manusia yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat, dan semoga kita bertemu dengan beliau di telaganya. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada keluarga Ahlul Bait, demikian keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari perhitungan. Para ibu, para bapak, saudara sekalian, hari ini kita melanjutkan pembahasan kitab Syarah Hisnul Muslim sampai kepada pembahasan Fadlul Dzikri, keutamaan zikir. Dalam pembahasan ini muallif menyebutkan beberapa ayat dan hadis yang berkaitan dengan zikir. Dimulai dari ayat pertama yang beliau nukil dari Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun." Kata Allah, "Fadhkuruni," maka ingatlah kalian kepadaku. Adhkurkum, niscaya aku ingat kepada kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku. Wala takfurun, dan janganlah kau ingkar, kufur. Allah berfirman dalam ayat ini berupa perintah untuk berzikir dan bersyukur. Berzikir dan bersyukur. Berzikir berarti mengingat Allah. Bersyukur artinya berterima kasih. Kata Allah, "Fadhkuruni," maka ingatlah kepadaku. Kenapa Allah perintahkan supaya ingat kepada Allah? Karena umumnya banyak orang lupa. Makanya akeh wong lali dikongkon eling.
Eling di sini yang dimaksud adalah mengingat Allah, zikrullah. Bukan pengertian eling sing dieling menungso, atau yang diingat-ingat justru selain Allah. Eling bau rakso, nggak boleh. Eling danyang, nggak boleh. Ingat di sini, ingat Allah. Cuman orang Jawa bilang dengan bahasa yang gampang, eling sing gawe urip. Lah pertanyaannya sing gawe urip sapa? Harus tegas. Tegas saja Allah gitu. Karena nggak ada lain. Nggak perlu pakai di selimur-selimur. Eling sing gawe urip sapa? Gusti kang murbeng dumadi. Gusti kang akarya jagat. Nah itu belum lugas. Langsung aja Allah. Ya memang Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dan Allah lah yang menjadikan segala sesuatu. Nah, apa makna perintah zikir di sini? Dijelaskan oleh muallif Syekh, yakni penulis buku ini, Sa'id bin Ali bin Wahf Al-Qahtani, yakni uzkuruni bitta'ati. Ingatlah kepadaku dengan mentaati. Makna ingat kepada Allah itu mentaati Allah. Kadang ada orang ingat tapi nggak taat. Eling nang Allah ketika ingatkan tapi nggak mentaati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa dan iku lho. Nang salat. Diingatkan sama Allah. Ya Pak, nang kono nang masjid, lho Bapak kok mboten, kono jok niru aku. Aku wis kadung bejat. Ngonae dadi wong sing apik. Ya diingatkan, bahkan mengingatkan. Dia ingat dan mengingatkan anaknya, tapi dia sendiri nggak taat. Dewe gak sholat, ngongkon anaknya sholat. Nah ini berarti tidak ingat kepada Allah dengan benar. Dia benar tahu waktunya azan, telinganya dengar, nggak kopok wal budek. Dengar azan, bahkan dia ingatkan keluarganya, tapi dia sendiri nggak lakukan. Itu berarti nggak taat. Karena makna dia sendiri nggak taat, berarti orang ini sebetulnya nggak ingat, ya. Lalai orang ini. Makanya makna uzkurullah, mengingat Allah itu uzkurullah bitta'ati. Azkurkum bil maghfirah, maka aku akan mengingatmu yaitu dengan memberi ampunan. Jadi kalau kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. Bagaimana bentuk ingat Allah kepada kita? Kita dikasih ampunan. Karena tidak ada yang kita harapkan kecuali ampunan. Sumber dari kebahagiaan itu apabila seseorang dibersihkan dirinya, jiwanya dari dosa. Kalau sudah jiwanya, hatinya bersih dari dosa, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Cahaya itu akan memancar dan menembus ke jiwanya. Dan itulah sumber kebahagiaan. Demikian pula ketika kelak di akhirat. Ketika manusia bergelimang dosa, tidak ada pilihan kecuali surga neraka, maka ampunan yang menyelamatkan manusia itu dari neraka. Dan ampunan itulah yang memasukkan seorang ke dalam surga. Makanya surga dan ampunan itu berbanding lurus. Kata Allah dalam surah Ali Imran
surah yang ketiga ayat 133. Allah katakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan segeralah kamu mencari ampunan dari Rabb-Mu dan mendapatkan surga yang luas, seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Iya. Junior nggak ada, senior hidup lagi. Tapi ojo lali dikai mic rek. Wasari'u, dan bersegeralah kalian ila magfiratin, menuju kepada ampunan dari Rabb-Mu, wa jannat, dan surga, arduhas samawati wal ardu, yang luasnya seluas langit dan bumi, wa'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi di situ Allah sebutkan bersegera kepada ampunan dan surga. Maka ampunan dan surga merupakan dua konsekuensi logis dari keimanan dan ketakwaan. Orang yang beriman dan bertakwa dijanjikan ampunan, orang yang beriman dan bertakwa akan dijanjikan surga. Fahaqqun 'ala Allahi ayyuzkara min man dzakarahu, maka merupakan hak bagi Allah mengingat orang yang mengingatnya, mengingat orang yang mengingatnya, itu merupakan hak Allah. Faman dzakarahu fi ta'atin dzakarahu Allahu bi khairin, maka barang siapa yang mengingat Allah dengan cara mentaatinya, maka Allah akan mengingatnya dengan memberi kebaikan, kebahagiaan. Jadi mengingat Allah itu dengan apa? Taat kepada Allah. Taat itu yang spesifik, yang lengkap takwa memang. Nah, taat ini apa? Imtithalul awamiri wajtinabun nawahi, mengerjakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Jadi taat itu dengan cara mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Orang yang mengerjakan perintah Allah itu berarti orang yang taat kepada Allah. Orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah itu berarti orang yang taat kepada Allah. Disukui lele, alhamdulillah, dipangan rek. Disukui suike, innalillah, ojo dipangan. Kenapa? Karena dia ingat itu larangan, tidak boleh mangan kodok. Itu taat kepada Allah, meninggalkan larangan. Maka orang-orang yang mengingat Allah dengan cara taat mengerjakan perintah, taat dalam meninggalkan larangan, Allah akan memberikan kebaikan. Makanya jangan kita berkecil hati kalau dengan ketaatan kita ini kita justru diuji. Semakin taat semakin diuji. Ada loh orang seperti itu. Semakin taat kepada Allah tambah berat ujiannya. Iya, aku turun ngaji, rezeki lancar. Saiki bareng wis ngaji, puret. Kau nak sing pesen, kau nak sing order, lah wong ngene gak oleh. Jangan berkecil hati, Allah akan memberikan kebaikan.
Allah memberikan jalan keluar. Kebaikan di sini luar dan dalam, ya. Zahir dan batin. Zahirnya akan diberikan kebaikan, fisiknya diberi sehat. Masih mangane saonoe. Masih sing dipangan telo, rasa roti, keju. Ya. Kenapa? Allah memberikan kebaikan secara zahir. Demikian pula batin. Masih gak duwe-duwe, ati ayam. Kenapa? Dekat dengan Allah. Zuhur iso nang masjid, asar iso jamaah, maghrib sholat bareng nang masjid. Bahagia dia. Makanya dia dipanggil oleh Allah, hayya 'alal falah. Mari ayo menuju kepada al-falah. Apa al-falah? Bisa diartikan kemenangan, bisa diartikan kebahagiaan. Orang yang sholat itu akan bahagia karena dia taat kepada Allah. Wa man dzakarahu fi maksiatin dzakarahu Allahu bil la'nati was-su'id dari. Tapi barang siapa yang mengingatnya di dalam perbuatan maksiat, maka Allah akan mengingatnya yakni dalam laknat dan tempat kembali yang buruk. Laknat di dunia, tempat kembali yang buruk yaitu siksa kubur yang merupakan minarin, bagian dari neraka, atau termasuk digolongkan huffatin niran, yaitu di antara lubang-lubang api neraka. Dan juga wasu'ud dar, yakni rumah yang jelek. Tidak ada tempat kembali yang jelek kecuali neraka. Kalau orang itu lupa kepada Allah dan selalu berbuat maksiat. Wakila, maka dikatakan ada orang yang berpendapat ulkuruni, makna kalimat ingatlah kalian kepadaku firraha, di waktu lapang, al-kurkum fil bala, maka aku akan mengingat kalian di waktu tertimpa musibah atau bala, bencana. Maka itulah makna kalimat dalam firman Allah Al-Baqarah 152, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Ingat Allah yaitu dengan taat kepadanya, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Ingat Allah yaitu ingat ketika lapang, maka Allah akan mengingatnya dengan memberikan ampunan. Maka Allah akan mengingatnya yaitu ketika tertimpa kesempitan atau penderitaan, maka Allah akan mengingatnya. Ojo meneh Allah menungsoai kadang-kadang orang itu akan membantu kita kalau orang itu ingat ketika kita susah, kita ditolong. Sehingga tidak akan sampai ada yang mengucapkan, iku rene nek enak tok. Wayai susah gak tahu, moro, hilang. Nek wayai mangan-mangan tok, teko. Nek ana wong kepaten, wong loro gak tahu dengke apa dengus. Aja didengke tok, nek ditekoi didongakno. Didengke ngarepe cendela mari ngono mule. Datangi, didoakan. Allahumma adhabil ba's rabban nas, ya kan? Didoakan. Kalau memang ada uzur tetap didoakan dari jauh. Itu juga diantara perkara yang perlu dihidupkan kalau sekiranya kita tidak mampu mendatanginya. Tetap jangan lupa mendoakannya. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Firman Allah yang kedua dalam surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 41. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Apa kata Allah? Surah 33 ayat 41.
Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullaha, ingatlah kepada Allah. Bagaimana sifat mengingat Allah itu? Zikran katsira, dengan mengingatnya banyak-banyak. Jadi ingat Allah itu kalau bisa ya 24 jam. Tapi apa mungkin? Soalnya ana turuwe. Wayahe turu iso enggak eling nang Allah? Hilang. Ah itu. Ya kalau Nabi itu meskipun tidur, matanya terpejam, hatinya bangun. Hati Nabi itu tidak tidur 24 jam. Kalau kita kan nggak bisa. Newes turu hilang, blek, sak, hilang sak sembarang kalire. Ya nggak nih? Ojo maneh adzan, kadang ngilernya gak kerasa. Ojo meneh diceluk wong, kadang suarane dhewe sing cedhek nang kupinge gak krungu. Suara apa? Suara ngoroke. Ngono ditakoni, aku mau ngorok yo. Sampeyan aku mau turu ya apa? Ngorok. Enggak, gak krungu kok aku. Ya. Itulah kita. Kalau sudah tidur hilang sudah. Bayangkan kalau kita hidup 60 tahun. Sementara tidur kita dalam sehari 8 jam. Berarti 8 itu sepertiga dari 24 jam. Kalau hidup 60 tahun, sepertiga hidup kita untuk tidur. 60 dibagi 3 berapa? 20 tahun tidur. Bayangkan kalau tidur itu tidak manfaat. Makanya kita dianjurkan ketika sebelum tidur itu kita zikir kepada Allah. Supaya tak saat kita tidur itu dinilai zikir. Itu manfaatnya. Selama kita tidur itu akan dinilai oleh Allah zikir. Sehingga ketika kita bangun di tengah malam, ya, mimpi baik pun kita berzikir alhamdulillah. Apa-apa kok alhamdulillah. Iya aku mimpi mlebu swarga. Boleh diceritakan. Ya. Bahkan mimpi jelek pun kita bangun dianjurkan untuk zikir. Baca apa? Ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Meludah ke kiri tiga kali. Simbolik duduk saidune, crot. Bojomu sakno. Mau idoni. Ya. Bareng kena itu tangi. Ya apa? Aku mimpi elek. Mimpi apa ya? Moh, gak oleh mimpi elek diceritakno. Adab etika kalau kita mimpi buruk tidak boleh diceritakan. Sekalipun antum menganggapnya mimpi indah. Mimpi dolen ambek wong wedok ayu, artis pujaan. Ya, mimpi indah atau tidak itu? Ngawur rai, mimpi indah. Itu mimpi buruk itu. Yang datang itu syaitan. Yang menyerupai artis pujaanmu. Jangan dianggap mimpi indah itu. Mimpi buruk itu. Jangan diceritakan. Itu permainan syaitan. Hatta yang kau mimpikan itu istrimu. Karena setan itu bisa menyerupai siapapun. Kecuali menyerupai wajah Rasulullah. Menyerupai istri kita. Menyerupai suami kita. Terus kita melakukan jima. Itu bukan mimpi indah itu. Mimpi buruk. Yang hadir dalam mimpi kita itu syaitan. Nggak boleh diceritakan. Istighfar kalau bisa. Karena kita telah berbuat salah menceritakan mimpi yang buruk. Ya. Baik. Jadi mengingat Allah itu banyak-banyak. Sebanyak apa sih? Banyak di sini ada dua. Yaitu apa? Quantity dan quality. Kuantitas itu jumlah. Quality yaitu kualitas. Apa kualitas?
yaitu koneksitas antara lisan kita dengan hati. Nyambung. Karena ada orang berzikir tasbih subhanallah subhanallah, ketika ditanya kan mau maca apa? Embo sepenting iku. Gak ngerti maksudnya. Berarti kualitasnya buruk. Kadang ada orang yang kuantitas zikirnya banyak, kualitasnya rendah karena dia nggak paham dengan zikirnya itu. Kadang ada yang kuantitasnya sedikit tapi zikirnya berkualitas. Apa? Betul-betul connect antara lisannya, hatinya, seluruh anggota tubuhnya betul-betul menjiwai apa yang diucapkan. Itu kualitas zikir. Makanya para sahabat dulu itu kalau terkena panah, untuk nyabut itu sakit nggak? Sakit. Tapi apa yang dilakukan untuk mencabutnya? Yaitu mengerjakan sholat. Ceo, engkau cabutin nih aku sholat. Soalnya apa? Gak kroso. Kenapa? Karena dia sudah totalitas zikrullah. Ingat kepada siapa? Allah. Lisannya, hatinya, seluruh anggota tubuhnya tadarru, hadir, seakan dia di hadapan Allah. Total sudah. Begitu dicabut itu tombak atau panah atau apapun, gak kroso. Jadi seakan-akan itulah anestesi secara apa? Secara spiritual. Dicabut gak terasa. Lagi ini enggak apa? Cokot nyamuk aja garuk-garuk. Cokot semut bengok aduh. Sholat ati aduh. Nah, itu bedanya. Nah, kita harus belajar tentunya bagaimana kita berzikir itu di-upgrade terus kualitasnya. Terutama apa? Zikir yang paling utama, doa yang paling utama adalah sholat. Nah itu, kita coba dari ibadah yang paling utama dulu, ibadah maqdha, yaitu sholat dulu. Bagaimana caranya? Kita totalitas ingat Allah. Tapi sementara kadang-kadang kita sholat seiling apa? Sandal, wedi hilang, ya kan? Iling sambel, wedi gak kumanan, ya kan? Iling macam-macam. Iling dunyo, iling panganan, ya, iling bojo, iling anak, takut anaknya nangis, macam-macam. Barang yang hilang ingat, justru taunya ingatnya ketika sholat. Baik. Yakni uzkurullaha bil lisani. Ingatlah Allah dengan lisan. Wadhkuruhu fil ahwali kullaha. Dan ingatlah Allah dalam segala keadaan. Li'annal insana la yakhlu imma an yakuna fit ta'ati aw fil ma'siyah. Karena bahwasanya manusia itu akan selalu berada pada dua keadaan, dalam ketaatan atau juga dalam kemaksiatan. Aw fin ni'mati aw fi syiddati, dalam kenikmatan atau dalam kesengsaraan. Fa idza kana fit ta'ati yanbaghi an yadhkurallaha ta'ala. Maka jika dia berada di dalam ketaatan, maka hendaklah seseorang itu selalu mengingat Allah Ta'ala. Wa yuqirru bil ikhlas, hendaklah dia menetapi dirinya dengan ikhlas. Wa yas'aluhul qabula wat taufiqa, dan hendaklah minta dia kepada Allah, yakni diterimanya ibadah tersebut dan dipeliharanya dirinya dalam ketaatan. Jadi kalau kita mengingat Allah dalam bentuk ketaatan, minta kepada Allah apa? Ikhlas, ya, supaya tetap terjaga amal kita itu semata-mata karena Allah. Makanya kalau bisa baik ketika sebelum dilakukan amal itu dan saat diamalkan saat amal itu dan sesudah diamalkan amalan itu harus dijaga keikhlasannya. Sebelum melaksanakan amal, dijaga keikhlasannya. Gak usah cerita. Apa? Aku arep ngulon. Nang ndi nang Jogja ta? Lah opo nang Jogja? Arep umroh. Karena wong takok cerita. Berarti ini tidak ikhlas
sebelum beramal. Guru ngopo-opo wis cerita. Dijaga keikhlasannya. Nggak perlu pakai undang-undang wong, woro-woro. Arep budal diadzani, makanya wong kaget. Jam 10 kok ono adzan iki. Adzan opo? Ih, kon gak ero, tangga sebelah arep budal haji. Tapi diadzani. Orang nggak tahu jadi tahu. Kenapa? Gara-gara ngrungokno adzan jam 10. Iki adzan opo iki? Kan menarik perhatian. Ini. Dan ketika dia beramal dijaga keikhlasannya. Ketika di sana waktu tawaf ojo selfie. Ono wong tawaf nggawa tongsis iku. Nggawa tongsis mak sambil keliling tawaf. Difoto buat update status. Ketika beramal jaga keikhlasan. Demikian pula ketika pasca beramal dijaga keikhlasannya. Sebelum sedekah ikhlas. Ketika sedekah ikhlas, gak ada yang tahu kecuali dia dan Allah. Setelah sedekah jaga keikhlasan. Ojo cerita nangu. Wow. Terus gak usah njaluk buletin, nanti di situ ada namamu. Ya, kalau sudah ada nama kita merasa bangga soalnya paling gede dewe, liyane mek 5.000, 10.000, sampean 1 juta dewe. Itu sebab orang gak ikhlas. Akhirnya pura-pura apa? Buletinnya dijaluk dibagi no koncone. Rek, dadi donatur. Aku wis suwe dadi donatur. Cek apa? Cek didelok daftare. Abu Jundi rek paling gede 1 juta. Berarti dia tidak bisa menjaga amalnya setelah dia beramal. Karena disitulah akan timbul ujub, bangga diri, dilanjutkan nanti apa? Ria. Maka mintalah kepada Allah keikhlasan. Wa yas'aluhul qabula, mintalah kepada Allah agar amalnya diterima. Sehingga kita tiap hari pun diminta untuk berdoa dengan kalimat Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Doa itu memiliki alur ya, secara kronologi. Sebelum orang diterima amalnya itu harus punya ilmu yang bermanfaat. Tanpa ilmu yang bermanfaat amal tidak akan diterima. Makanya pertama minta apa? Ilmu. Setelah minta ilmu, minta rizki yang baik. Rizki yang baik, rizki yang halal. Untuk mengerti rizki yang halal dan haram harus dasarnya apa? Ilmu. Kalau nggak punya ilmu, wabe ditabrai. Apa horor, apa riba, apa nggak karu-karuan ditabrak semua. Seluruh makanan yo diemplok kabeh karena nggak tahu yang halal dan haram. Makanya harus dengan ilmu. Setelah itu dia tahu mana halal, mana haram. Nah, setelah dia punya ilmu yang benar, diamalkan dengan benar, baru dia mengetahui yang hak dan batil, yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk. Dia tahu antara syirik dan tauhid, antara bid'ah dan sunnah, baru nanti amalnya diterima. Karena amalnya didasarkan ilmu. Dan amalnya tidak ada penghalang. Kenapa? Salah satu penghalang diterimanya amal, yaitu apa? Rizki yang haram, makanan, minuman, pakaian yang haram. Maka setelah ikhlas, mintalah kepada Allah Jalla wa'ala, yakni dikabulkannya amal. Wat taufiqa, mintalah taufik. Apa taufik? Yaitu pemeliharaan, penjagaan. Apa yang dimaksud taufik? Istiqomah di dalam amal itu. Orang kalau istiqomah berarti orang itu dijaga oleh Allah Jalla wa'ala, tetap gak berubah. Dan yang ada orang itu bisa berubah. Ibarat mungkin cuaca ya terlalu drastis amplitudonya, antara panas dan dinginnya. Kadang aktif, khusyuk, mangono hilang. Terus gak ketok nang masjid, moro-moro ketoke nang kuburan. Nek kuburan mati yo gak apa-apa, berarti akhir yang baik. Mari sapa masjid langsung kuburan iki ndak. Mari sapa masjid dadak ketok nang
Gotik. Nah itu kan drastis. Ya. Jangan ditiru, waya sholat, waya dugem, jangan. Gaya hidup catatan si boy itu jangan ditiru. Sholat. Lu apa-apa? Itu generasi milenium karo itu. Wa idza kana fil maksiyah, dan jika dia berada dalam perbuatan maksiat, yang bagi ayadzkurullaha ta'ala, hendaklah dia ingat kepada Allah Ta'ala, wa yas'aluhu taubata wal maghfirah, dan hendaklah dia minta kepada Allah taubat dan ampunan. Tapi enggak gampang orang yang bergelimang maksiat itu kemudian dia ingat Allah dan segera bertaubat. Kadang orang itu ingat Allah tapi sulit untuk melakukan taubat. Aku jane yo krasa penyakit sing tak derita iki yo gara-gara kelakuanku dhewe. Aku selama iki hidup bebas. Uripku wis gak karu-karuan. Molimo kabeh tak lakoni. Mangkane aku diuji dikai penyakit kaya ngene iki. Tapi aku arep tobat kok cek angele. Arep budal nang masjid iki lho kok abot. Arep kepethuk kanca sing saleh dan salihah cek angel. Seakan-akan ada penghalang. Makanya di situ tidak gampang seseorang itu menuju kepada taubat. Banyak orang yang ingin bertobat tapi tidak jadi taubat atau tidak segera dilaksanakan karena syaitan sudah mengikat dirinya seakan-akan dia tidak bisa keluar dari perbuatan maksiat itu. Nah, kalau ada orang-orang seperti ini, itu sebaiknya harus dijemput, bukan ditunggu. Jemput bola. Lah masalahnya kita ini nggak tahu, Pak. Biasanya orang seperti itu kalau kita dekati akan tahu bahwa dia itu sebetulnya pengen datang ke masjid, pengen sekali datang ke tempat pengajian, pengen dia keluar dari komunitasnya yang buruk, komunitasnya yang banyak berisi kemaksiatan. Tapi masalahnya kita tidak tahu. Dan disinilah peran dari dakwah, ya, supaya orang yang sudah banyak mengenal ilmu dan mengamalkannya bisa mengajak yang lain untuk kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar mereka hijrah. Dan kalau sudah hijrah pun itu bukan berarti semua aktivitas dakwahnya berhenti terus. Karena berdakwah bisa mengembalikan seseorang dari kesyirikan kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah. Tapi dakwah itu juga mengajak seseorang kembali dari perbuatan dosa kepada ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa idza kana fin ni'mah yadhkuru bisyukri, dan jika dia mendapatkan nikmat hendaklah dia mengingat Allah dengan syukur, bersyukur kepada Allah. Dengan lisannya dia mengucap hamdalah, dengan hatinya meyakini bahwa nikmat itu hanya datang dari Allah, bukan karena kepandaian dan kecerdasannya, bukan karena kecerdikannya. Tidak, semata-mata nikmat terima beres dari Allah Jalla wa'ala. Maka selain meyakini dan mengucapkan syukur itu dengan lisan, memanfaatkan nikmat Allah untuk beribadah, mengabdi kepadanya. Matanya adalah nikmat, dipakai untuk melihat yang baik. Telinga adalah nikmat, dipakai mendengar yang baik. Lisan adalah nikmat, dipakai berbicara yang baik. Seluruh anggota tubuhnya, tangannya, kakinya, bahkan secara internal yang ada dalam tubuhnya. Bukan hanya internal apa yang ada dalam tubuhnya, secara eksternal yang ada di luar tubuhnya. Apa itu? Mungkin kendaraannya, mungkin rumahnya, dipakai untuk bersyukur kepada Allah. Apa? Yaitu dipakai untuk taat kepada Allah. Kendaraan ini dikai nang pengajian, dikai silaturahmi, dijauhkan kendaraannya untuk apa? Untuk gendaan. Ya, gonceng wong wedok sing bukan mahram. Lu Ustaz, aku nyambut gawe jaketku ijo Ustaz. Nah, dipikir dulu.
Jangan sampai engko gonceng wong sing garai imane luntur, ya kan? Kadang-kadang iman kuat tapi Imron. ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Jadi memanfaatkan nikmat Allah itu untuk apa? Untuk berbakti kepada Allah, taat kepada Allah Jalla wa Ala. Wa idza kana fi syiddati yadhkuruhu bis sabri. Dan jika dia berada dalam kesempitan, penderitaan, maka hendaklah dia mengingat Allah dengan apa? Dengan sabar. Nah, sabar ini sebetulnya juga termasuk dalam ketaatan. Ada juga sabar dalam meninggalkan maksiat. Nah, dalam hal ini yang terakhir ini diucapkan fi syiddah, yaitu sabar indal musibah, yaitu sabar ketika tertimpamu musibah. Diperintahkan untuk sabar. Makanya orang yang sabar itu orang yang mengingat Allah di dalam kesempitan. Dia ingat Allah Jalla wa Ala. Dan sabar ini juga diperintah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu dalam segala keadaan. Bukan hanya dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang pun harus sabar. Demikian pula di dalam melaksanakan ibadah ataupun di dalam meninggalkan perbuatan maksiat, itu juga harus dengan sabar. Wakila, ada yang berpendapat bahwa kalimat uzkurullaha, ingatlah Allah, yaitu asnu alaihi bidurubis sana'i, pujilah Allah, itulah makna Allah, dengan segala bentuk pujian. Makna mengingat Allah itu yaitu memuji Allah. Allah dipuji dengan segala macam bentuk pujian. Maka seluruh nama-nama Allah yang baik itu adalah pujian. Seluruh nama-nama Allah yang baik, Asmaul Husna, itu adalah pujian kepada Allah. Ar-Rahman, yang maha pemurah. Ar-Rahim, yang maha penyayang. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Terus, bahkan nama-nama yang seakan-akan menyeramkan, seperti Al-Mutakabbir yang maha sombong, Al-Jabbar yang memaksakan kehendak, Al-Muntaqim yang maha menyiksa. Itu pun nama-nama yang baik. Maka mengingat Allah itu termasuk diantaranya yaitu menyebut nama Allah itu, memuji Allah dengan menyebut nama-namanya. Sehingga dalam sebuah ayat, ya, ada di dalam surat Al-Isra 17 ayat 110 kalau tidak salah. Qulida'ullah awida'ur rahman ayyaman tad'u asma'ul husna ayyaman tad'u falawul asma'ul husna fala tajar bisalatika wabtaghi wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Benar ya? Betul. Surat apa itu? Al-Isra ayat 110. 110. Ya, apa kata Allah? Katakanlah wahai Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asmaul Husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara kedua. Iya. Jadi di awal kalimat itu yaitu qulid'ullah, panggillah dia Allah. Awid'ur Rahman, atau panggillah dia Ar-Rahman.
ayyamma tad'u, atau panggillah dengan nama-nama apa saja. Falahul asmaul husna, karena dia Allah memiliki nama-nama yang baik. Ya. Baik. Kemudian di sini disebutkan asnu alaihi, pujilah Allah itu bidurubis sana'i, dengan berbagai macam pujian, minat takdis, dengan cara mensucikannya, wat tamjid, dengan memujinya. Takdis itu subhanallah, sama dengan tasbih, karena mensucikan Allah. Wat tamjid, memuji, sama dengan tahmid, yaitu memuji. Wat tahlil, yaitu mengucapkan kalimat tahlil, la ilaha illallah. Wat takbir, apa takbir? Mengagungkan Allah, mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar. Wa ma huwa ahlahu, dan apa saja yang dimiliki oleh Allah. Wa aktsaru dzalik, dan perbanyaklah kalimat itu. Wa yajuzu ay yurida bidzikri wa iktsaru, dan diperbolehkan apabila hendak memperbanyak zikir tersebut, yakni taktsirul iqbali 'alal ibadah, dengan cara memperbanyak melakukan ibadah. Jadi memperbanyak melakukan ibadah, karena ibadah di dalamnya itu berisi pujian-pujian, berisi zikir. Maka secara otomatis kalau dia melakukan ibadah, berarti dia banyak mengingat Allah. Cara mengingat Allah dengan cara memperbanyak ibadah. Banyak sholat, berarti banyak berzikir. Karena sholat itu adalah dalam rangka mengingat Allah. Mulai dari takbir sampai salam, semua harus ingat Allah. Maka Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surah Toha, surah 20, yaitu pada ayat 14, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Apa kata Allah? Sungguh, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Iya, laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Berarti sholat itu dalam rangka mengingat Allah. Makanya sholatnya diperbanyak. Atau dalam surah Al-Ankabut 29 pada ayat 45, Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Apa kata Allah? Ayat berapa ya? Ayat 45. Al-Hujurat. Al-Ankabut. Al-Ankabut. Surah 29 Al-Ankabut. Ya. Ayat 45. Ya. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Nah, Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. jadi zikir mengingat Allah yang paling utama adalah apa? Sholat. Dan yang sejenisnya. Ya. Yang terbaik mengingat Allah itu sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan yang sejenisnya apa? Ibadah yang dihukumi seperti sholat. Apa itu? Keliling Ka'bah alias apa? Tawaf.
orang tawaf itu sama dengan sholat. Dia harus suci dari hadas kecil, dia harus suci dari hadas besar, dia harus menutup aurat. Cuman lebih longgar waktunya, bebas. Bahkan boleh bicara. Tapi bicaranya yang bukan mengandung maksiat. Rek, iki putaran kepiro ya, rek? Gak wis ke-6 nah, ngawur sih loro kok 6. Berarti kesusu ndang nah, boleh. Mungkin barangkali karena capeknya dia lupa. Nah, silakan. Boleh bicara. Tapi yang tidak maksiat. Itu juga mengingat Allah. Sekalipun tidak ditentukan dzikirnya secara muqayyad, bacaannya secara tertentu. Tidak ada bacaan khusus putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga, tidak ada. Bebas. Mau zikir, mau tahlil, tahmid, takbir, tamjid, takdis, tasbih, silakan. Mau baca Quran, silakan. Bebas. Mau amar ma'ruf nahi mungkar di situ, bebas. Kecuali ada doa yang dikhususkan dengan bacaan tertentu hanya pada rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Itu pun semua orang pasti bisa. Karena doa ini disebut dengan doa sapu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi silakan. Tawaf itu dalam rangka mengingat Allah Jalla wa Ala. Sama. Kita ibadah manasik itu semua mulai dari wukuf di Arafah, kemudian lempar jumroh, mabit di Mina, mabit di Muzdalifah, itu dalam rangka mengingat Allah. Melempar jumroh itu mengingat Allah, bukan melempar setan. Keliru itu, harus diluruskan. Lah nek sing kena koncoe, berarti koncoe dianggap apa? Iku nek koncoe sing nek awakmu sing kena, berarti awakmu setan. Maka jangan gagal paham, lempar jumroh itu bukan melempar setan. Semata-mata dalam rangka untuk mengingat Allah. Menapak tilasi perjalanan manusia-manusia mulia, keluarga Ibrahim dan keluarganya. Baik. Fa inna kulla ta'atin wa kulla khairin min jumlatiz zikri. Karena sesungguhnya setiap ketaatan kepada Allah dan setiap perbuatan baik yang diperuntukkan untuk Allah merupakan bagian daripada zikir. Zikir yaitu apa? Mengingat Allah. Kemudian berikutnya beliau menukil surah Al-Ahzab ayat 35. Surah 33 ayat 35. Allah katakan, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Apa kata Allah? Innal muslimina wal muslimati wal mu'mini wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati wasadiqina wasadiqati wasabirina wasabirati wal qasiina Wal khashiina wal khashiin wal qasiina wal qasiati wal mutasadiqina wal mutasadiqati wasaimina wasaimati wal hafizina furujahunna wal hafizati wasakirina Allah kasiro. Nah, itu wadzakirina Allah katsira. Wazakirati, yaitu orang-orang yang banyak mengingat Allah, baik laki-laki ataupun
perempuan. Itu poinnya di situ ya. Nah, cuman di kitab ini dinukil potongan di akhir mulai dari wadzakirinallaha katsira wadzakirat. Itu orang yang banyak mengingat Allah, baik laki ataupun perempuan. Apa janjinya? Janji Allah yaitu wadzakirati a'addallahu Allah menjanjikan lahum bagi mereka apa? Maghfiratan wa ajran azima. Maghfiratan yaitu dijanjikan ampunan, wa ajran azima, pahala yang besar. Jadi dua ya di situ. Manfaat dari orang yang banyak berzikir apa? Ampunan dan pahala. Apa bedanya ampunan dan pahala? Ampunan dan pahala. Kalau ampunan itu membersihkan. Kalau pahala itu mengisi. Ibarat gelas ini isinya air kotor, harus diapain? Dibuang. Itulah ampunan. Kalau pahala berarti apa? Ditambah kemudian dengan yang baik, air yang baik. Maghfirah itu pembersihan, penghilangan, pembuangan. Proses apa? Proses detoksifikasi. Pembuangan racun. Karena dosa itu racun. Jadi didetok dulu. Setelah detok bersih, diapain? Diisi dengan nutrisi yang baik. Nutrisi yang terbaik. Tidak ada isian konten yang terbaik kecuali pahala. Nah, kita ini mencari bekal di dunia ini pahala sebanyak-banyak. Di samping pahala yang berkualitas, tapi juga jumlah pahala yang banyak. Dari segi kualitas, juga dari kuantitasnya. Ya, jadi dibersihkan dulu. Kalau pendekatan dari Imam Al-Ghazali, yaitu apa? Ada proses takhalli. Takhalli itu pengosongan. Ada tajalli. Tajalli itu menghiasi, mengisi dengan yang baik. Makanya sebelum kita diisi, itu harus dibersihkan dulu dari yang kotor supaya tidak terkontaminasi. Jadi dibersihkan dulu. Sebelum diisi, maka harus dibersihkan. Baik. Allah Jalla wa'ala menjanjikan bagi orang yang banyak berzikir kepadanya, yaitu ampunan dan pahala, yakni alladzina yadhkuruna Allah ta'ala bil lisani minar rijali wan nisa. Orang-orang yang mengingat Allah yang maha tinggi dengan lisannya, baik laki-laki ataupun perempuan. Wa hadza fi maqamil madhiz zakirin wadz-zakirat. Maka keduanya mencapai kedudukan tempat yang terpuji, yakni orang yang banyak berzikir baik laki ataupun perempuan. Dia mendapatkan pujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala hingga disematkan keduanya ini di dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Wadzakirullaha katsira man la yakadu yakhlu minadz dzikrillahi biqalbih. Orang yang mengingat Allah banyak-banyak, yang tidak pernah dia lepas dari mengingat Allah biqalbihi, dengan hatinya, au lisani, atau dengan lisannya, au bihima, atau dengan keduanya. Di antaranya wa qiraatul Qur'an, yaitu dengan cara banyak membaca Al-Quran dengan hati dan apa? Lisan. Wal ishtighalu bil ilmi minadz dzikri, dan juga menyibukkan diri dengan ilmu merupakan zikir mengingat Allah. Sibuk dengan ilmu. Apa yang dimaksud sibuk dengan ilmu? Yakni
mempelajari dan mengajarkannya. Mempelajari di situ dipecah lagi banyak aktivitasnya. Mulai dari mempersiapkan untuk menuntut ilmu, mempersiapkan diri, bekalnya, duit kayak bensin, kendaraan disiapno, terus termasuk alat tulisnya. Itu persiapan menuntut ilmu. Tapi ojo lali persiapan juga di majelis ilmu. Apa? Konsumsi ini. Lo penting nggak itu? Penting. Hah? Penting ya. Buat orang-orang yang masih imannya lemah, penting itu. Sing digoleki ngaji ku peluruwe. Kadang nggak gelem peluru njaluk rudal, ya kan? Kudu ono mangane. Itu bagi pemula. Tapi nanti kalau sudah dia mendapatkan nikmatnya ilmu, ada yang lebih nikmat dari makanan itu semua. Apa? Ilmu. Termasuk pemahaman terhadap ilmu. Karena kadang orang itu sudah tahu ilmunya tapi nggak paham. Baru pertemuan keempat, pertemuan kelima, pertemuan keenam, baru dong. Ini gak dong. Makanya jangan berhenti menuntut ilmu. Dan jangan ngersulo. Ngaji iki maneh, bolak-balik iki maneh. Ya kan? Kadang-kadang sudah diulang-ulang gak paham. Makanya rizki itu ada rizki ilmu, ada rizki pemahaman terhadap ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kadang ilmunya ditambah tapi nggak paham. Makanya minta rizki apa? Fahma, pemahaman. Lah pemahaman itu bisa jadi datang pertama dapat ilmunya sekaligus paham. Kadang ada datang pertama gak paham. Kenapa? Begitu teko ngojok langsung muni. Alias turu. Apa boleh? Silakan boleh. Sing penting hadir nang majelis ilmu, cari barokah majelis ilmu. Gak apa-apa masih teko langsung turu. Pantel. Ya kan? Karena teman-temannya adalah teman-teman yang baik. Kadang teko dingklu, apa? Hantu. Bukan dingklu, apa? HP-ne muruk terus. Ya, tangannya berentek sampai keriting. Tiba macam-macam SMS, medsos sebagainya. Wis gak popo hadiro, muga-muga engko oleh pahala. Ya kan? Kan begitu. Jadi fahma, pemahaman. Pemahaman itu rizki. Makanya sibukkan diri dengan menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu kesibukannya banyak. Mulai dari persiapan ketika berada di majelis ilmu. Pulang itu pun juga. Catatan ini harus, maaf ya, dipelihara ini. Kalau enggak hilang dalane. Pemene sing duwe putu disuwek gawe motor molo. Ya. Kadang-kadang begitu. Catatanku ndi wingi kira tibake suwek kabeh. Ya kan? Tibake apa dadi motor molo digawe dolenan anake. Makanya disimpan yang rapi, yang baik. Itu adab kitab itu juga begitu. Jangan sampai kitab keleleran, Al-Quran keleleran di rumah kita. Ya, catatan-catatan ilmu jangan sampai berserakan. Karena itu aktivitas kesibukan menuntut ilmu. Ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu luas sekali makna daripada mengingat Allah banyak-banyak, ya. Aktivitas apapun yang semua itu ditujukan untuk mendapatkan pahala dari Allah, berada di jalan Allah, itulah termasuk zikrullah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istayqadha min naumihi wa ayqadha imra'atahu." Barang siapa yang bangun dari tidurnya dan dia bangunkan istrinya, wasallaya jami'a rak'ataini, kemudian keduanya suami dan istri itu melaksanakan salat 2 rakaat bersama, kataba min dzakirinallaha katsira wadzakirat, keduanya dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang banyak mengingat Allah, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi makna dari ayat orang-orang yang banyak mengingat Allah baik laki dan perempuan itu
Salah satu contohnya berdasarkan hadis Nabi riwayat Abu Dawud nomor 1309. Nanti antum buka ya. Abu Dawud 1309. Yaitu seorang suami bangun di tengah malam, dia bangunkan istrinya, keduanya kemudian sholat berdua berjamaah minimal 2 rakaat. Itulah orang yang disebut dengan orang yang banyak mengingat Allah, baik laki dan perempuan. Indah tidak? Indah. Dan inilah romantisme dalam Islam. Romantis itu bukan duduk di tepi danau yang indah melihat bebek. Ya, itu bukan romantisme dalam Islam. Romantisme itu bangun tengah malam, sholat berjamaah. Romantisme itu bukan bandulan wong loro. Ya kan? Nek gak ngono apa sing jomplang-jomplang ini? Papan jungkat-jungkit. Bukan itu romantisme dalam Islam. Romantisme itu beribadah berdua. Laksanakan ibadah. Romantisme dalam Islam itu apa? Tawaf. Suami istri bergandengan. Bergandengan tangan. Supaya gak ocol. Ya. Ini ocol belain kok. Bisa jadi gak ketemu nanti. Tahu-taunya udah di hotel. Itu romantisme. Berdua dalam rangka ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Wa idza wadhibul insan 'ala al-adhkaril ma'thura sabahan wa masaan. Dan jika seseorang senantiasa menjaga zikirnya ma'thur, yaitu yang berasal dari Nabi, yang diajarkan oleh Nabi SAW, sabahan wa masaan, yang dibaca setiap pagi dan petang. Makanya ada zikir pagi dan petang. Dan semua itu berdasarkan riwayat-riwayat hadis yang sahih. Wa fil awqati wal ahwalil mukhtalifa lailan wa naharan, atau di seluruh waktu dan keadaan yang berbeda-beda, baik malam ataupun siang. Kana minadz dzakirin Allah katsira, maka dia juga termasuk di antara orang yang banyak mengingat Allah, banyak-banyak mengingat Allah, baik laki ataupun perempuan. Jadi termasuk di dalamnya yaitu senantiasa mendawamkan bacaan zikir pagi petang. Itu termasuk orang yang banyak mengingat Allah. Karena pagi itu wakil daripada hari, karena petang itu wakil daripada malam. Karena yang membaca di waktu pagi akan dilindungi sampai petang, yang membacanya di waktu petang habis asar akan dilindungi semalam. Makanya itu cukup mewakili dengan pagi dan petang. Kemudian yang keempat, beliau menukil salah satu ayat dalam surah Al-A'raf, surat ke-7, ayat 205. Allah katakan, وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. Apa kata Allah? Dan ingatlah Rabbmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Iya. Yakni iqra, bacalah ya Muhammad, idza kunta imaman fi nafsik. Jika kau menjadi imam dalam salatmu, maka ucapkan kalimat doa dalam salat itu fi nafsik, dalam dirimu atau dalam hatimu. Tentu dengan lisan. Bukan hanya dalam hati, tapi fi nafsik maknanya hati dan lisan. Makanya kita doa berzikir dalam solat itu tidak boleh dalam hati. Lisannya tetap bergerak, lidahnya bergerak, ya, bibirnya pun kelihatan terbuka dan menutup. Jadi tetap dengan lisan. Jangan sampai orang
Sholat tapi bacanya dalam hati. Berarti aliran kebatinan itu. Kan sholat kok gak takbir loh. Takbir aku udah nang jero hati. Nah, berarti menyelisihi tuntunan. Padahal Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sementara Nabi salat mencontohkan umatnya dengan cara mengucapkan seluruh kalimat zikir dan doa. Baik. Tadarru'a, dengan tadarru' yakni mustaqinan, menundukkan, merendahkan diri. Tadarru' itu merendah kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi melakukan penghinaan diri kepada Allah, yakni tadallul, ya, merendahkan diri. Dan puncak dari ghayatul dhulli, puncak dari perendahan diri seorang kepada Allah, yaitu ketika dia salat. Itu puncak dari perendahan diri seorang hamba kepada Allah. Sehingga secara fisik, anggota tubuh yang dia hormati, yaitu kepala, ketika dia bersujud, setara, sejajar dengan anggota tubuh yang paling rendah. Tempatnya sandal, tempatnya yang kotor. Ini adanya cuman apa? Hanya ketika sholat. Karena nggak ada aktivitas sujud. Salah satunya yang paling utama yaitu sholat. Adapun sujud di luar sholat, itu kaitannya juga dengan perendahan kepada Allah. Ada sujud tilawah. Apa kaitannya dengan bacaan ayat-ayat sajadah? Perendahan diri seorang kepada Allah. Makanya dia apa? Sujud. Ada lagi sujud apa? Syukur. Itu dalam rangka merendahkan diri kepada Allah karena dia nggak mampu. Nggak mampu untuk meraih nikmat tersebut. Kecuali nikmat itu Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendaki. Apalagi nikmat-nikmat yang besar. Hakikatnya seluruh nikmat itu wajib kita syukuri. Nah, itu cukup dengan apa? Melakukan secara rutinitas ibadah sujud secara reguler. As-salawatul khams, salat yang 5 waktu. Kecuali nikmat-nikmat besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang tertentu, yang tidak diberikan kepada orang lain. Nah, baru kita ada syariat sujud syukur. Golek 5 tahun gak nemu-nemu, akhirnya ketemu jodoh. Hebat gak itu? Termasuk sujud syukur. Itu termasuk karena luar biasa nikmat. Mendapatkan kemenangan, mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Nek bendino mangan ngombe kak bendino rek. Syukur sujud ya, mari mangan sujud, mari ngombe sujud, ya kan? Mari mangan jajan sujud apa kon? Ora sujud syukur. Cukup diwakili dengan apa? Salat 5 waktu sebagai bentuk syukurmu kepada nikmat-nikmat yang biasa yang didapatkan oleh manusia. Tapi kalau dapat nikmat yang luar biasa, ada syariat sujud syukur. Nah, itu pun dalam rangka merendahkan diri kepada Allah. Karena orang yang sujud itu meyakini nikmat ini hanya datang dari Allah, bukan dari orang lain. Sujud tilawah, sujud syukur, sujud di dalam sholat. Tadarru', merendahkan diri. Wa khifatan, dengan rasa takut, ai khaufan min adzabi, yaitu takut dari siksanya. Makanya orang yang berdoa, berzikir, hendaklah dia menghadirkan rasa takutnya kepada Allah Jalla wa'ala, membayangkan akan azab dan siksanya. Sehingga dengan cara seperti itu akan timbul rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Nang dalan ketok uang kecelakaan, ya, remuk misalnya, sirai remuk ketok dewi. Walaupun kita nggak tahu
itu bagian daripada azab atau termasuk dari nikmat bagi orang yang kecelakaan. Tapi kalau kita melihatnya seakan-akan itu mengerikan atau tidak? Saat itulah kita kemudian berzikir mengingat Allah. Ya Allah, iku kaya ngono ya Allah. Naudzubillah min dzalik. Biasanya ibu-ibu lah ngono ah. Ya kan? Cuk sampai. Nah, itu termasuk bagian daripada apa? Takut kepada Allah. Takut akan siksanya. Bayangkan kalau seandainya itu merupakan siksa azab yang menimpa diri kita. Makanya akhirnya keluar apa? Doa, zikir. Siapa yang dipanggil? Ya Allah. Siapa yang dipanggil? Allah. Ketika melihat berbagai macam bencana, musibah menimpa saudara-saudara kita, maka spontan seorang hamba yang beriman, mulutnya mengucapkan kalimat Allah. Dan itu adalah bagian dari zikrullah. Nah, rasa takut kepada Allah itu mestinya harus hadir dalam semua keadaan. Sirron wa alaniyan. Sirron dalam kondisi sendiri, wa alaniyan dalam keadaan yaitu di tempat keramaian. Kalau seperti itu melihat kecelakaan di tempat keramaian atau sendiri, mungkin timbul rasa takutnya kepada Allah. Tapi pertanyaannya, ketika menyendiri, hadirkah takut itu kepada Allah? Ketika tidak ada seseorang, kita main dengan HP kita, ya kan? Apa yang kau buka dalam HP-mu itu? Apakah kau takut kepada Allah? Apakah kau melakukan riba atau kau melakukan cacian dan makian dengan HP-mu itu? Atau kau melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah? Kau dengar yang diharamkan oleh Allah? Nah, disitulah hakikat daripada takut kepada Allah. Bukan hanya ketika banyak orang, terutama ketika tidak ada orang. Wa qala ad-dhahak, berkata ad-dhahak, maknahu ijhara bil qiraati fi salatil ghadati wal maghribi wal isya. Menurut ad-dhahak, beliau adalah seorang tabi'in, berpendapat dalam memaknai ayat ini, yaitu hendaklah engkau mengeraskan bacaan Al-Quran ketika kau melaksanakan salat subuh, salat maghrib, dan salat isya. Itu yang dimaksud. Wala takum minal ghafirin, dan jangan kalian termasuk menjadi orang-orang yang lalai, yakni la taghfulu 'anil qiraati fi dhuhri wal 'asri. Maka janganlah kalian lalai membaca Al-Quran, yaitu pada waktu zuhur dan asar. Fa innaka takhfal qira'a fihima, karena sesungguhnya engkau pada saat itu, yakni tidak mengeraskan suara ketika membaca Quran pada waktu sholat duhur dan asar. Tapi ingat, jangan lalai membaca Al-Quran, karena gara-gara sir lali, gara-gara sir bacaannya lupa, tidak membaca Al-Quran. Ya kalau misalnya tidak membaca surat yang sunnah nggak masalah. Lah kalau nggak baca surah Al-Fatihah itu yang masalah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Baik dalam salat apa? Sir, termasuk dalam salat jahr. Lah sing nemen iki tahu kejadian apa? Salatnya dibaca jahr, ya, lupa nggak baca Al-Fatihah. Kalau baca sir, zuhur kan kuabe meneng kan, imamnya nggak baca Fatihah, kita nggak tahu kan? Ya kata husnudzon, baik sangka, ojo suudzon. Imam kon nggak mau coba Fatihah ya? Kon. Nah, nggak boleh ya. Nah, memungkinkan tidak baca itu ketika bacaan sir, karena kita nggak tahu. Lo ini dibaca apa? Keras. Tapi lupa nggak baca Al-Fatihah, langsung surat. Lo sing luwe nemen apa? Makmume menengai. Kapan itu terjadi? Waktu sholat hari raya di Masjid Akbar. Tahun berapa itu? Pernah terjadi kasus, bahkan yang menjadi imam itu orang pemerintah. Kalau nggak salah dari pusat.
Ya, datang jadi imam, langsung baca surat. Dan gitu nggak ada yang ingatkan sampai selesai. Setelah selesai akhirnya terpecah menjadi dua. Satu sholat lagi, satunya wis gak apa-apa sholat iki ae kok sunnah ya kan. Mulai kabeh soalnya kesusu ndang riyoyoan ujung-ujung ya. Nah, itu terjadi. Jadi sangat mungkin di antara kita ini ketika sholat itu lupa. Terutama termasuk di antara rukun sholat baca surah Al-Fatihah. Kalau itu sudah hilang, maka sholatnya tidak sah. Makanya di sini dikatakan jangan kalian lupa membaca qiraah Al-Quran dalam hal ini, terutama surah yang wajib dibaca pada waktu zuhur asar, karena saat itu kau membacanya dengan pelan atau sir. Qala Az-Zamakhsyari rahimahullah ta'ala, berkata Az-Zamakhsyari, semoga Allah merahmatinya, qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a, ingatlah kepada Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri, amun fil azkari min qiraatil Qur'an, yakni secara umum ketika berzikir di antara membaca Al-Quran, wad du'a dalam berdoa, wat tasbih dalam mengucapkan tasbih, wat tahlil wa ghaira dzalik, dan juga mengucapkan tahlil dan yang lainnya. Tadarru, merendahkan diri. Jadi mengucapkan doa harus merendahkan diri. Jangan sampai doa diucapkan dengan apa? Tidak tadarru. Dengan apa? Nyanyian-nyanyian. Tadarru. Rabbana ya Rabbana dolamna anfusana. Doa enggak itu? Apa arti dikai lagu? Tadarru cukup. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana. Kan itu menunjukkan pengakuan terhadap dosa. Wahai Rabb kami zalim. Ngaku zalim tapi ngelakoni zalim maneh. Nanti lagu-lagu. Jangan, ya. Tidak tadarru itu nanti. Kemudian ketika mengucapkan tasbih, tahlil juga begitu. La ilaha illallah. Tadarru, jangan pakai cara-cara yang tidak diajarkan. Putar petala langit 7 petala bumi, lemparkan illallah. Illallah. Nah, ada cara-cara seperti itu. Itu tidak tadarru. Baca tahlil, jangan pakai cara-cara tertentu. Sampai ya goyangannya keras, kopiahnya sampai mencelat. Ya. Bahkan ada yang geblak. Kalau sudah geblak itu dianggap paling hebat, karena sudah sampai ekstase tertinggi. Nah, jadi itu tidak tadarru. Disebutkan oleh Zamakhsyari, berzikir mengingat Allah, yaitu di dalam dirimu dengan tadarru, yakni apa? Secara umum dalam berbagai macam zikir, baik itu membaca Al-Quran, berdoa, bertasbih, bertahlil, dan yang lainnya. Tadarru'an wa khifatan, mutadarru'an wa khaifan, yakni merendahkan diri, menghinakan diri, dan menunjukkan rasa takutnya kepada Allah. Wa dunal jahri, dan dengan tidak mengeraskan suara, mutakalliman kalaman dunal jahri, yaitu kau mengucapkan kalimat zikir dan doamu itu tidak dengan mengeraskan suara. Li'annal ikhfa'a adkhala fil ikhlasi, karena bahwasannya merendahkan suara itu termasuk di antara bagian keikhlasan. Wa aqrabu ilal hasanit tafakkuri, dan itu merupakan bentuk tafakkur yang terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lebih dekat kepada, yakni fokus terhadap zikirnya, mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. Termasuk apa? Husnut tafakkur, tafakkur yang terbaik. Bil ghuduwi wal asal, di waktu pagi dan petang. Tidak lain adalah
li syughli hadainil waqtain, yaitu jangan sampai kau disibukkan di dua waktu itu. Karena dua waktu itu adalah waktu yang paling sibuk. Waktu pagi dan apa? Petang. Waktu pagi orang itu bersiap untuk mencari maisha. Siap-siap ya. Ono sing nyiapno sarapan, ono sing siap buka toko, ono sing siap resik-resik. Jangan dilewatkan zikir di petang hari itu. Minimal apa? Paling tidak sebelum waktu syuruk, setelah sholat subuh itu tetap dijaga betul. Baru setelah itu ning arep buka toko, bukaan tokoi. Ning arep nang sawah, gowon pacule, budalo. Ya, kalau mau berangkat misalnya bekerja di lapangan, ya, ada yang di kantor, silakan setelah itu. Jangan lewatkan di waktu pagi. Karena kadang-kadang apa dengan alasan, wah durek iki sing disiapno akeh rek. Sementara langsung ae mari subuh tak mulai. Akhirnya tidak zikir pagi. Oke lah kalau kita tetap zikir pagi dan petang. Paginya walaupun dalam keadaan jalan, saat dia berkendara, saat dia berada di mobil, saat dia berada di motor, silakan. Tapi jangan ditinggalkan. Berarti apa? Tetap kita luangkan dalam kesibukan. Karena memang saat itu sibuk. Demikian al-asal, waktu asar itu waktu menyibukkan apa? Wayai wong podo mule teko nyambut gawe. Kadang apa? Pekerjaan belum selesai. Kurang titik. Tahu-tahu meh maghrib 5:30 wisan. Lupa salat asar. Makanya Allah Jalla wa'ala sendiri mengingatkan kita, hati-hati dengan salat asar itu. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 238. Allah berfirman, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Apa kata Allah? Peliharalah semua salat dan salat wusta, dan laksanakanlah salat karena Allah dengan khusyuk. Hafizu 'alas salawat, peliharalah seluruh salat. Wassalatil wusta, terutama salat wusta. Apa salat wusta? Salat pertengahan. Para mufassir mengartikan makna wusta di sini adalah salat asar. Antara subuh zuhur dan maghrib isya. Maghrib isya itu salat malam, ya, sudah petang hari. Salat subuh dan zuhur itu salat siang hari. Pertengahannya di waktu asar. Makanya harus dijaga terutama itu. Wassalatil wusta, terutama salat wusta, salat asar. Nah, kalau orang menjaga salat asar, berarti dia punya peluang besar untuk zikir petang hari. Karena zikir petang itu setelah asar. Nek salat asare bablas, berarti zikir petangnya ikut bablas atau tidak? Bablas. Karena yang pokok sudah bablas, yang sunnah pun jadi ikut bablas. Makanya dipelihara salat asar, supaya zikir petangnya pun ikut baik. Bil ghudwi, wal asal, yaitu di waktu dua yang sibuk. Au aradad dawam, atau hendaklah kau melaksanakannya secara terus menerus. Wa makna bil ghudu, maknanya di pagi hari, yakni bi auqatil ghudwi, yaitu sepanjang hari. Ya, bukan hanya pagi subuh, tapi sampai matahari terbenam. Wa iyal ghadawat, yaitu waktu-waktu siang. Semua waktu di siang hari. Wala takum minal ghafirin, dan jangan kalian menjadi orang yang lalai, yaitu minal ladzina yakfuluna an dzikrillahi wa yalhauna anhu, yaitu orang-orang yang lalai dari mengingat Allah atau meremehkannya. Ada dua, orang yang betul-betul lalai, dia dilalaikan dari berzikir, mungkin karena sibuk dengan dunia, atau dia mengingat Allah tapi apa? Meremehkannya. Zikirnya hafal, doanya hafal, tapi diremehkan. Wis gampang meniai. Meni yo ngono, wis gampang meniai.
engko ketokane aku gak mood saiki. Ngenteni di mood berarti. Ya, aku gak mood. Kok zikir ngenteni mood gimana? Kadang-kadang setan itu pinter membuat tipu daya kepada diri kita. Kadang merasa dirinya itu lagi sumpek, ya kan? Mestinya justru dengan berzikir itu akan dihilangkan kegundahan, keresahan, kegelisahan. Tapi justru malah hilang, nggak zikir. Terus aku kepingin turu, pegel aku ngerasakno bojoku. Wis tak turu ae. Engko zikir timbangane nggak khusyuk, hilang zikirnya. Ya. Ya, yang repot lagi apabila mencari yakni pelampiasan untuk menghilangkan kepenatan hidup itu justru dengan perbuatan maksiat. Nah, itu yang berbahaya. Ya mending turu luwe api. Ya, tidak sampai mendatangkan dosa. Daripada apa? Daripada menghilangkan kepenatan, stres dengan cara apa? Mendengarkan musik. Kalau enggak mendengarkan musik apa? Bermain musik. Kalau enggak apa? Nyanyi. Golek karaoke, nyanyi katanya menghilangkan stres, tapi kumat teko ya. Nah, itu salah kaprah di dalam menangani yakni permasalahan hidupnya. Mestinya justru dengan berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Baik. Kemudian bil ghudwi ada yang mengartikan yakni awalun nahar, yakni awal siang. Wa qauluhu wal asal, kemudian firman Allah kalimat asal yakni jam'u asil, jamak dari al-asil, wa huwa ma bainal asri ilal maghrib, yaitu waktu antara asar sampai maghrib. Itulah yang disebut dengan asal, jamak dari asilun, waktu antara bainal asri wal maghrib, antara waktu asar dan waktu maghrib. Baik para ibu saudari sekalian, insyaallah yang akan datang kita akan memasuki ayat yang dinukil oleh muallif dalam kitab ini, yakni ayat yang kelima, masih berkaitan dengan zikir. Tapi ini udah masuk ke hadis ya, bukan ayat. Ayatnya udah habis, masuk ke hadis. Hadis-hadis yang berkaitan dengan zikir. Yang di sini disebutkan dengan beberapa hadis. Insyaallah kurang lebih ada 2, 4, 6, 9 ya, insyaallah ada 9 hadis yang dikaitkan dengan keutamaan zikir. Ada 4 ayat dalam Al-Quran dan ada 9 hadis yang berkaitan dengan keutamaan zikir. Baru kemudian masuk ke dalam isi zikir-zikir apa saja yang kita perlu baca dalam keseharian selama 24 jam. Wallahu a'lam. Baik, ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sebelum saya tutup, seperti biasa, kalau ada pertanyaan, silakan, saya beri waktu. Oke, silakan. Ya, dalam sholat itu ada rukun, ada kewajiban. Ya, kalau lupa rukunnya, maka sholatnya tidak sah. Berarti harus mengulang sholatnya. Ya, tapi kalau lupa kewajiban, seperti tahiyatul awal, lupa, keburu berdiri. Tahiyatul awal itu kan wajib, tapi tidak rukun. Maka lupa karena sebab itu menghilangkan kewajiban, maka harus sujud sahwi. Tapi nek lali Fatihah, gak iso diganti sujud sahwi. Nggak bisa. Harus apa? Diulang sholatnya. Bagaimana cara mengulang sholatnya? Sholat tersebut laksanakan sampai selesai. Nggak boleh bijim membatalkan diri, nggak boleh. Harus sampai salam dulu, baru ngulangi sholat. Duduk, wah katik Fatihah, bijim diulangi mana? Emang dolenan nih, nggak bisa. Kenapa? Orang sholat itu harus MOU dengan Allah, jangan luan prestasi. Kalau sudah takbir harus sampai salam, nggak boleh tengah jalan putus, kecuali batal. Ya. Kenapa?
Untuk makmum di sini khilaf di kalangan para ulama antara mazhab Hambali, mazhab Asy-Syafi'i. Kalau mazhab Asy-Syafi'i mewajibkan surah Al-Fatihah sekalipun dia makmum. Ya. Sekalipun dibaca jahar, apalagi dibaca sir. Adapun menurut mazhab Hambali, bacaan imam itu adalah bacaan makmum. Terutama yaitu ketika membaca surah Al-Fatihah di waktu-waktu jahar. Di waktu-waktu jahar. Adapun ketika dibaca sir, tetap mazhab Hambali menganjurkannya untuk membaca Al-Fatihah. Contoh rakaat ketiga salat maghrib, rakaat ketiga dan keempat salat apa? Isya. Tetap harus baca Al-Fatihah. Ya kan? Karena bacaan sir. Menurut mazhab Hambali itu jika bacaan dibaca jahar, maka bacaan imam adalah bacaan makmum. Demikian pula bacaan imam termasuk bacaan makmum bagi mereka yaitu orang yang masbuk. Maka bacaan imam itu termasuk bacaan makmum. Kenapa? Minimal dia bisa mengikuti imam dengan rukuk, maka dia dapat 1 rakaat. Wallahu a'lam. Baik, masalah fikih itu banyak pendapat soalnya. Ya, dari 4 mazhab itu kan masing-masing kadang mengeluarkan pendapat sendiri-sendiri. Ya, wallahu a'lam. Monggo silakan. Ya, Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surah At-Taghabun pada ayat yang ke-16, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Bagi seorang ibu untuk melaksanakan zikir petang hari, mungkin karena kesibukannya. Ngeramut anak, yo ngeramut bojo. Lho bojo iku sik perlu diramut enggak? Oh, perlu. Mamane wis tuwa, jenggot wis pote, ya, kudu ekstra perhatian, ya kan? Nah, sementara seorang wanita dengan kesibukannya, dia pengen tetap melaksanakan zikir pagi petang, maka laksanakan. Di tengah-tengah kesibukan kita itu. Gak apa-apa, zikir pagi atau petang sambil melakukan aktivitas. Ya kan? Zikir pagi petang karena waktunya terbatas, sementara anaknya banyak. Zikir pagi sambil menyiapkan sarapan. Zikir sambil goreng tempe, ya. Gawe sego goreng, nggak apa-apa. Luar biasa, tapi ojo keliru. Ya, ojo sampai kosong. Kok keliru? Jangan sampai keliru bumbunya ngelebokno apa? Gula keliru. Oh iya. Ya tetap aja kalau itu konsentrasinya ke zikirnya tetap manfaat, ya kan? Jadi boleh Bu, sesuai kesibukan, nggak masalah. Sambil kita melakukan kesibukan, boleh berzikir. Disambi istilahnya. Ya. Yang betul itu beraktivitas nyambi zikir atau zikir nyambi aktivitas. Halo? Kebalik. Aktivitas nyambi zikir. Kalau zikir itu yang terbaik, itu khususkan untuk zikir. Walaupun hanya sekedar pembahasan, tetap mending kita beraktivitas, tapi disambi zikir. Berarti semua aktivitas harus dilandasi, disambi dengan zikir. Itu lebih bagus. Semua aktivitas. Sambil nyetir, zikir, boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu mencampur yang hak dan batil. Ya, contoh ngerongokno dangdut mek zikir, oleh nggak? Nggak oleh. Ya kan? Nggak mungkin itu. Tapi kalau seandainya ada orang yang berusaha untuk melakukan itu, maka itu termasuk diantara perbuatan talbis. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau mencampur yang hak dan batil. Zikir itu hak.
Ngrungokno dangdut itu batil, ojo disambi, campur antara hak dan batil. Nyambi koyok ngono gak oleh. Ya, bermaksiat tapi sambil zikir. Gak boleh. Ya padha mbek nyolong maca bis. Kan njogo bismillah. Ya. Ngelakoni zina ya dong, Allahumma jannibna syaiton. Ya gak mungkin ya. Mencampur hak dan batil. Tapi harus aktivitasnya minimal mubah. Baru kemudian landasi dengan zikir. Aktivitas yang mubah apa? Nyapu, ya kan? Apalagi resik-resik. Bahkan bisa jadi itu bukan mubah, itu sunnah. Karena bagian dari kewajiban seorang wanita. Bahkan bisa wajib kalau itu memang belum dilakukan. Dia menjadi sunnah kalau sudah biasa dilakukan. Dia menjadi mubah kalau itu tidak merupakan kewajiban baginya. Karena memang sudah ada yang lebih wajib baginya. Sudah ada yang bertugas melakukannya. Duit pembantu kok, terus gak wajib, ono sing ngeramut. Tapi tetap dia mengambil apa? Kemanfaatan dan faidah, ngajari anake. Nah, ikuti dengan zikir. Jangan sampai berbuat maksiat, diikuti dengan zikir. Delok bintang Korea. Iya, ambek zikir, mosono. Drakor ya kan? Bu, lihat drakor ambek zikir gimana, Bu? Halo? Pernah nggak, Bu? Nggak pernah zikir atau nggak pernah lihat drakor? Alhamdulillah. Moga-moga temenan ya. Baik. Ada lagi pertanyaan? Ibu-ibu? Ada? Cukup ya? Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Allah mudah-mudahan memudahkan kita untuk tetap istiqomah di dalam berzikir, mengingat Allah di dalam segala keadaan. Dan kita dimudahkan kelak sampai akhir hidup kita dan mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, mati sebagai hamba Allah yang husnul khatimah. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.